Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda, menyapa kami semua lewat kebenaran firman-Mu yang kami mau baca, renungkan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 20. 2 Raja-Raja 19 ayat 8 sampai 20 dan ayat 35 sampai 37. Ada beberapa bacaan, tetapi kita mau fokus pembacaan ini hanya di 2 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah semua kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang respon Hizkia ketika menghadapi ancaman Raja Asyur dan penghinaan Raja Asyur terhadap Allah yang diimaninya. Lalu apa yang menjadi respon Hizkia terhadap semua itu, saudara? Yang pertama, Hizkia berdoa bukan hanya mengakui kebesaran Allah, tetapi juga agar Allah bertindak. Nah, ketika Raja Asyur mengancam menyerang Yerusalem, dan ketika raja itu merendahkan Allah dengan mengatakan bahwa Allah Israel tidak akan dapat menolong, maka Hizkia segera masuk ke rumah Tuhan dan berdoa di dalam sebuah pengakuan mengimani akan kebesaran Tuhan, bahwa Dia adalah Allah segala kerajaan di bumi, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan karena itu, kata-kata Raja Asyur yang mengaibkan Allah Israel itu patut untuk dihukum. Nah, saudara, sikap Hizkia yang begitu meninggikan Allah Israel ini kiranya juga boleh menjadi sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari, bahkan di dalam doa-doa kita, saudara. Sehingga Allah kita tetap dimuliakan melalui kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, yang kedua, saudara, Hizkia berdoa bukan sekedar untuk diselamatkan, tapi agar kebesaran Allah juga dimasyurkan. Nah, dalam doanya, saudara, Hizkia tidak hanya memohon agar Allah bertindak atas Raja Asyur, tetapi juga menyelamatkan umatnya. Dari mana kita tahu, saudara? Dari kata kami yang disebutkan Hizkia di dalam doanya ini menunjukkan Hizkia itu tidak egois. Allah Hizkia, Allah yang diimani Hizkia juga adalah Allah seluruh umat Israel. Oleh karena itu, menyelamatkan Hizkia itu juga berlaku bagi seluruh umat. Lalu apa yang mendasari Hizkia memohon pertolongan Tuhan, saudara? Yang pertama, karena Allah Israel itu bukan buatan manusia, tetapi Dia adalah Allah yang sejati. Dan yang kedua, Allah Israel itu berkuasa atas Raja Asyur dan mampu menyelamatkan umatnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Doa Hizkia ternyata didengar oleh Tuhan. Dan mengapa begitu, saudara? Karena doa itu dinaikkan bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri dari Hizkia, tetapi juga agar semua orang tahu bahwa Allah Israel itu adalah
Allah yang sejati. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang mendasari doa-doa kita selama ini, saudara? Apakah kita sungguh melandasi dengan satu motivasi bahwa apapun jawaban yang Tuhan nyatakan bagi kita, itu tetap akan menjadi kesaksian bahwa Allah kita yang kita imani adalah Allah yang sejati. Amin. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya itu semua boleh Tuhan meteraikan, sehingga boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati seluruh kegiatan yang kami mau jalani sepanjang hari ini, usaha, pekerjaan, kegiatan-kegiatan lain. Biar kami boleh senantiasa dipimpin dan terus ditolong oleh Tuhan untuk dapat menjalani semua itu. Hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.